maun, no bil, no baba, no fetong, kemutu, maka keklaran. Bisa di mana saya berhadapan dengan keluarga itu terjadi pertama di Keletek tahun 90. Sesudah ditabiskan menjadi imam, saya berhadapan dengan keluarga seperti ini. Yang kedua di Suwai pada tahun yang sama. Di Suwai saya berhadapan dengan orang kampung seluruh Suwai di Kapela, di Papu Hamberingi, di Suwai. Lalu yang ketiga saya bergeser dari Kapela ke Maneikun, Bundao di sebelah itu, di mana saya berhadapan dengan keluarga seperti ini. Dan sore ini suasana itu terulang. Yang saya maksudkan begini, saya imam diambil dari antara kamu dan melayani umat seluruh keuskupan dan di luar keuskupan juga. Tetapi jarang sebagai orang yang dari antara kamu berhadapan dengan kalian dalam suasana kekeluargaan seperti ini. Maka tadi di awal misa saya katakan, ne mata kembali di Maroma, bagi tahun itu, dan yang jadi macam ini itu jarang. Suasana batin imam yang diambil dari antara keluarga dan misa lagi untuk keluarga itu biasanya sedikit berbeda dari kalau di berhadapan dengan umat umumnya. Tapi kalau hakomun ini yang berhadapan seperti ini, nehere nenoria, no manumalun, no fetong, no baba, no bi, no alin, fetouan, berhadapan macam ini, suasana batinnya itu sedikit lain. Itu rasa kedekatannya itu sedikit beda dengan ketika misa untuk umat yang lain. Dekat juga sebagai umat beriman, iya. Tapi misa dan merasa dekat sebagai satu anggota keluarga itu sulit saya lukiskan. Maka saya mau meminjam kata-kata Santo Paulus tadi untuk menggambarkan itu. Santo Paulus itu tadi dalam bacaan pertama dia katakan begini, utamakanlah cinta kasih, tali pengikat semuanya dalam kesatuan sempurna. Utamakan. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan, tetapi Santo Paulus menekankan utamakan yang satu itu, yaitu cinta kasih. Itu dia mengikat semuanya menjadi satu kesatuan yang bukan sekedar satu, tapi kesatuan sempurna. Dan kesatuan sempurna ini adalah kesatuan yang tadi saya bilang, kesatuan amano ina wano, macam itu ya. Jadi kesatuan kekeluargaan ini yang saya maksudkan, yang sempurna dalam pandangan saya. Jadi Santo Paulus mengingatkan kita untuk mengutamakan cinta kasih itu dalam kehidupan bersama. Dan dirincikan seperti ini. Utamakan cinta kasih dalam hal ini. Pertama, belas kasihan. Sebelum saya terjemahkan ini dalam bahasa Tetum beberapa kata, saya minta maaf memang pada Pak Robert dan semua ya Paulus, ini untuk bahasa Tetumnya. Karena untuk melukiskan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Tetum itu agak susah. Perbendaharaan kata-kata Tetum kita itu tidak sulit untuk mewakili satu kata bahasa Indonesia. Jadi misalnya belas kasihan. Saya jabarkan beberapa di sini. Hadomino klaran malu. Itu satu. Lalu foneon pemalu. Itu satu. Dia pemalu. Satu. Jadi ini rangkuman ini yang saya masukkan dalam pengertian belas kasihan. Jadi Santo Paulus menekankan utamakan cinta kasih dengan mewujudkan itu, belas kasih itu. Satu. Lalu yang berikut, tanggung menanggung. Tanggung menanggung ini saya terjemahkan agak banyak. Saya tulis di sini, tane malu, poti malu,
Tito malu, Yesus Nodia, Forna hamba malu, terus susah malu, dan lain-lain. Ini saya masukkan di dalam tanggung menanggung itu. Saling menanggung beban kehidupan. Jadi ini kita butuh juga di dalam kehidupan bersama. Lalu yang lainnya, Paulus katakan untuk mengutamakan kasih, dia minta kita wujudkan dalam keramah tamahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ini nampak benar di dalam kehidupan kita orang-orang gereja. Keramahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu ada di dalam kehidupan kita. Dan apa yang satu Paulus katakan ini sebenarnya apa yang sedang kita jalankan. Dan sore hari ini kita diingatkan untuk ingat kembali. Karena di tengah kesibukan begitu banyak, bisa saja hal-hal ini terpeleset ke kiri, ke kanan, dan kita tidak konsentrasi ke situ. Jadi sore hari kamu tuh saling mengingatkan lagi untuk hal ini, hal-hal yang sederhana tapi kekuatannya besar untuk mengikat kita dalam cinta kasih tadi yang Santo Paulus katakan. Saudara-saudari keluarga besar manusia Maria, lalu ia Injil, ia Evangeli larang. Tuhan Yesus bilang begini, dia berdoa, Tuhan jagalah mereka, peliharalah mereka dalam namamu. Ini juga kita mau perhatikan. Bila kita ingin mengutamakan cinta kasih itu, kita butuh pemeliharaan dari Tuhan. Karena kalau kita dulu lebih, ya, kita butuh kuasa Tuhan untuk membantu kita memelihara cinta kasih tadi, mengutamakan cinta kasih. Maka Tuhan Yesus berdoa supaya Tuhan menjaga kita. Jadi kita di sini, saya khususkan pada kita keluarga besar Kletek ini. Tuhan Yesus mengatakan, mereka ada di dunia, maka jagalah mereka dari yang jahat, peliharalah mereka dari segala sesuatu yang mengganggu kesatuan mereka, dan supaya mereka hidup dalam kerukunan. Saya berdoa bukan supaya saya tarik mereka dari dunia, tidak. Mereka tetap ada di dunia, berhadapan dengan kenyataan dunia yang rumit, tapi jaga mereka. Jaga karena bisa saja di dalam kerapuhannya sebagai manusia, mereka bisa terpeleset. Maka Tuhan Yesus berdoa untuk menjaga kita. Saudara-saudari keluarga besar yang saya kasihi, ini satu dua pikiran yang saya tawarkan untuk kita di awal tahun 2021. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk kita menjalankan hidup kita sepanjang tahun ini dan seterusnya. Dan kita berdoa semoga pada waktunya Tuhan mengumpulkan kita lagi untuk memuji namanya yang kudus. Kita yakin bahwa Tuhan yang mempersatukan kita, Dia akan menjaga dan memelihara kita sebagai satu keluarga besar orang Kristen. Marilah kita berdiri, saudara.